Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ina Adita Hartono dengan NIM C1C019017 kelas R13. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran konvensional ya dengan mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian anggaran tradisional atau konvensional. Nah, sistem anggaran tradisional budget system atau anggaran konvensional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisis rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Nah, dalam sistem ini perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan penyusunan pembukuannya. Nah, pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas objek-objek pengeluaran, sedangkan distribusi anggaran didasarkan atas jatah tiap-tiap departemen atau lembaga. Dasar pemikirannya adalah setiap pengeluaran negara harus didasarkan pada perhitungan dan penelitian yang ketat agar tidak terjadi pemborosan dan penyimpangan atas dana yang terbatas. Anggaran tradisional atau konvensional ini berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Ciri-ciri dari sistem anggaran tradisional. Nah, adapun ciri-ciri dari sistem anggaran tradisional atau anggaran konvensional ini, yang pertama yaitu cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan inkrementalis, kemudian struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item, kemudian cenderung sentralistis, kemudian bersifat spesifikasi, kemudian tahunan, dan menggunakan prinsip anggaran bruto. Selanjutnya, struktur anggaran tradisional ini dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan sebesarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan. Dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena itu, tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolak ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran. Selanjutnya yaitu karakteristik anggaran tradisional atau anggaran konvensional. Adapun karakteristik anggaran tradisional ini adalah yang pertama yaitu sentralistis, kemudian berorientasi pada input, kemudian tidak terikat dengan perencanaan jangka panjang, kemudian line item dan inkrementalis, kemudian batasan departemen yang kaku, kemudian menggunakan aturan klasik, kemudian vote accounting, selanjutnya prinsip anggaran bruto, dan yang terakhir bersifat tahunan. Nah, klasifikasi anggaran. Klasifikasi anggaran berbagai negara diklasifikasikan menurut jenis-jenis pengeluaran, biasanya dialokasikan oleh gaji, tunjangan, pensiun, perjalanan dinas, pengangkutan barang, sewa, komunikasi, gas, air, listrik, cetak-mencetak, reproduksi, bahan-bahan, perlengkapan, tanah, bangunan, peralatan, investasi, pinjaman, sumbangan, subsidi, asuransi, bunga, dan dividen serta refund. Nah, klasifikasi seperti ini mencerminkan struktur anggaran yang mengarah pada masukan atau input atau apa-apa yang akan dibeli, dan tidak menyajikan informasi tentang apa-apa yang dilaksanakan pemerintah dan tentang apa yang akan dicapai atas uang yang akan dibelanjakan. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan anggaran konvensional ini sendiri. Lihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Selanjutnya, pendekatan instrumental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Kemudian lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumbernya
atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai. Nah, sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. Nah, selanjutnya itu proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Selanjutnya yaitu anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan bersifat sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal, dan hal yang tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan atau korupsi dan kolusi. Nah, selanjutnya sentralisasi penyiapan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibat adalah munculnya budget padding atau budget sterilize. Selanjutnya, persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. Selanjutnya yaitu aliran informasi atau sistem informasi finansial yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Selanjutnya yaitu keunggulan dari anggaran konvensional ini sendiri. Nah, di samping berbagai kelemahan tersebut, Halim 2002-239 menyatakan bahwa penerapan anggaran tradisional ini memiliki juga keuntungan. Yang pertama itu penyusunannya relatif mudah, sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Kemudian tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru, karena banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Nah, serta dengan menggunakan cara penyusunan ini, maka wilayah perselisihan menjadi sempit, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar unit-unit yang berkepentingan terhadap anggaran. Permasalahan utama anggaran tradisional konvensional. Nah, permasalahan utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money atau FVM. Konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional atau konvensional ini. Nah, oleh sebab itu, dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan. Nah, sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.